Halo, Halo, kami kelompok 8 Biologi TPB TPB 20. 20. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia Berlianti, NIM 120210036. Nama saya Alvin Oktavianto dengan NIM 120460004. Perkenalkan, nama saya Revi Aditya dengan NIM 120300001. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan beberapa makhluk hidup dan karakteristiknya. Happy watching, guys! Untuk dapat dikategorikan sebagai makhluk hidup, suatu organisme harus memiliki karakteristik sebagai berikut. 1. Order atau struktur tubuhnya teratur. 2. Reproduksi. 3. Tumbuh dan berkembang. 4. Mampu mengolah energi. 5. Regulation atau adaptasi. 6. Merespon lingkungan. Dan yang terakhir, adaptasi evolusi. Inilah beberapa contoh makhluk hidup dan karakteristiknya. Hewan bekicot memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, struktur tubuhnya terdiri atas rumah atau cangkang yang simetris bilateral, bertubuh lunak, dan tidak mempunyai tulang belakang. Lalu memiliki dua pasang tentakel. Satu pasang tentakel yang lebih panjang memiliki mata di ujungnya. Lalu yang kedua, tergolong dalam kelompok hermaprodit atau memiliki organ reproduksi pada satu tubuh. Namun, bekicot tetap melakukan perkawinan dengan bekicot lain untuk dapat berkembang biak. Yang ketiga, bekicot menyukai lingkungan lembab dan tidak menyukai paparan sinar matahari langsung. Lalu yang keempat, lendir pada bekicot berfungsi untuk menjaga agar tubuhnya tetap lembab sekaligus pelumas ketika bekicot berjalan di permukaan. Lalu yang terakhir, bekicot dapat melakukan hibernasi. Bekicot bisa melakukan istirahat ketika kondisi lingkungannya kurang stabil. Pada keadaan seperti itulah, bekicot akan berdiam diri di dalam cangkangnya dengan memanfaatkan lemak yang tersimpan. Tanaman putri malu memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, struktur tubuhnya terdiri atas daun, batang, akar, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, tumbuhan putri malu berkembang biak secara generatif atau melalui penyerbukan pada bunganya dengan bertemunya sel kelamin betina atau putik dan jantan atau benang sari. Yang ketiga, sama seperti tumbuhan lainnya, putri malu juga melakukan proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari dan air serta peran zat hijau daun dan pembuluh angkut. Yang keempat, daunnya akan mengatup jika tersentuh oleh suatu apapun dan akan terlihat layu untuk sementara waktu sebagai bentuk responnya untuk melindungi diri dari ancaman yang ada di sekitarnya. Kucing memiliki karakteristik yang pertama, hewan mamalia. Yang kedua, berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, memiliki pupil mata yang bisa membesar dan mengecil agar saat gelap bisa melihat mangsanya. Yang keempat, memiliki indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Yang kelima, memiliki sepasang mata yang warnanya beragam dan tajam pada penglihatannya serta memiliki warna bulu yang beragam. Yang keenam, memiliki kuku atau cakar yang sangat tajam serta gigi taring yang juga tajam. Kumis kucing sangat sensitif atau peka yang mendeteksi perubahan arus udara. Karena kepekaannya terhadap arus udara, hal ini membantu kucing dalam berburu. Mereka dapat mendeteksi arah gerak mangsanya. Anjing memiliki karakteristik yang pertama, hewan mamalia. Yang kedua, berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga, memiliki gigi tajam dan rahang yang kuat untuk menyerang, menggigit, dan mencabik-cabik makanan. Yang keempat, memiliki indera penciuman dan pendengaran yang tajam. Yang kelima,
menjulurkan lidah ketika suhu panas sebagai bentuk menjaga suhu tubuh. Yang keenam, anjing akan menggonggong bila terancam atau saat bertemu orang asing. Tumbuhan kaktus memiliki karakteristik utama sebagai berikut. Yang pertama, pada tumbuhan kaktus ada beberapa bagian tubuh, yaitu akar, batang, daun, bunga, dan buah. Lalu yang kedua, kaktus akan mengambil CO2 pada malam hari dan menyimpannya di vakuola untuk digunakan saat fotosintesis berlangsung, yaitu pada siang hari. Yang ketiga, duri kaktus berguna untuk mencegah penguapan air dan menjaga diri agar terhindar dari predator. Lalu yang keempat, kaktus dapat menyimpan air dalam batang dan akarnya ketika lingkungannya berada pada musim kering. Dan yang terakhir, yang kelima, pada bagian batang tumbuhan kaktus memiliki banyak pori-pori yang digunakan untuk menyerap air. Saat musim penghujan, batang tumbuhan kaktus akan mengembung karena menyerap dan menyimpan air untuk cadangan. Terima kasih, semoga bermanfaat.